sekali ya, keras sekali. Tidak saja keras terhadap umat, tetapi bahkan kepada Nabi. Tegas dan keras banget ya. Jadi ternyata keadilan itu tidak pandang bulu. Keadilan itu tidak pandang bulu. Ketika Allah memberikan, meskipun tidak mungkin ya, tapi Allah memberikan satu gambaran betapa keadilan itu harus ditegakkan kepada siapapun. Di sini sampaikan, walau taqawwala, seandainya Muhammad itu mengada-ada atau mengarang atau menambah, mengurangi sedikit saja atau banyak, itu ya penafsirannya. Alaina, atas nama kami, ya, apa yang tidak, lalu kemudian ya, sebentar. Saya lanjutkan ya. Jadi Allah memberi teguran keras ya pada manusia sebenarnya, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi kepada manusia. Itu bahkan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad ketika menegur Fatimah juga ya. Kalau di sini tentang
bagaimana Quran itu adalah sesuatu yang original, sesuatu yang tidak mungkin buatan Muhammad. Hingga di situ diancam, seandainya benar-benar Muhammad itu mengada-ada Quran, maka akan kami ambil tangan kanannya dan kami potong tangan kanannya. Gitu ya. Kami potong tangan kanannya. Kami potong urat jantungnya. Jadi urat nadinya itu. Tidak ada satu perkataan pun dari yang disampaikan Nabi Muhammad kecuali itu hanyalah wahyu. Ya, berasal dari wahyu semata. Jadi seluruh perkataan itu hanya dari wahyu Allah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa ya? Kalau dalam ayat lain disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Dan ada dalam banyak ayat lain. Nah, pertama ketegasan bahwa Quran ini tidak mungkin keliru. Karena apa? Karena Quran ini langsung berasal dari Allah. Yang kedua, Quran ini juga jangan diubah-ubah. Ya, Quran ini jangan diubah-ubah. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Juga jangan disembunyikan. Ini yang untuk kita sekarang. Kita kerap kali menambah, mengurangi, atau menyembunyikan. Atau mencampur adukkan. Itu nanti besok kita bahas ya. Sekarang kita bahas keaslian Quran dulu. Besok ingatkan saya untuk bahas itu. Tentang apa? Kecenderungan umat manusia itu karena ingin agar sesuai dengan nafsu, lalu syariat atau ayat-ayat Allah itu ditambah, dikurangi, disembunyikan, atau dicampur adukkan dengan yang batil. Biasanya begitu. Nah, nanti itu insya Allah akan kita bahas besok ya. Sekarang kita bahas tentang kemurnian Quran. Jadi Quran itu tidak ada hal lain kecuali langsung dari Allah. Ada banyak ayat yang mendukung ayat tersebut ya. Kalau itu kan berupa ancaman. Kalau yang ayat lain yang mendukung bahwa tidak ada satupun yang diucapkan itu karena keinginan Nabi Muhammad, enggak. Semuanya hanya dari Allah. Coba dibuka di surat An-Najm ayat 3-4. An-Najm. Surat An-Najm. Surat An-Najm sudah ketemu? Ayat 3 dan 4. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Najm surat ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Qur'an menurut keinginannya. Yang ayat 4. Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sadaqallahul Azim. Jadi itu yang saya baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak ada yang diucapkan oleh Muhammad Al-Quran itu menurut keinginannya, hawa nafsunya, tidak ada. Quran itu kecuali wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya, tidak ada yang lain gitu ya. Ini yang mempertegas. Lalu juga di surat Al-An'am ayat 50. Al-An'am ayat 50.
Enggak. Siapa yang mau baca lagi? Al-An'am ayat 50. Surat Al-An'am ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Shadaqallahul adzim. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa ya. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Perbedaan Nabi Muhammad dengan kita itu adalah beliau diberikan wahyu. Itu jelas, bukan saya yang ngomong itu. Surat Al-Kahfi itu jelas di ayat terakhir itu bahwa ana basyarum mithlukum. Iya kan? Ana basyarum mithlukum. Jadi aku ini manusia biasa seperti kalian, cuma wahyu yuha. Cuma Nabi Muhammad itu orang yang diberi wahyu. Jadi manusia biasa tetapi dimuliakan Allah tinggi derajatnya karena wahyu yang disampaikan kepada beliau. Maka sebagai manusia biasa beliau tidak mungkin mengarang-ngarang itu. Tidak mungkin bisa maksudnya. Iya, tidak mungkin bisa. Buktinya ketika manusia biasa ditantang Allah, cobalah bikin satu saja ayat yang serupa dengan Quran itu. Tentu kamu tidak bisa. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu memang manusia biasa, tidak mungkin bisa membuat atau ngarang Quran itu. Nah karena itulah maka itu berarti Quran itu tidak mungkin karangan manusia. Itu semata-mata karena Allah. Karena Nabi Muhammad manusia biasa, sehingga terus begitu hebat luar biasa yang diturunkan kepada beliau, berarti memang itu bukan dari manusia. Gitu loh. Jadi pemahamannya begitu. Makanya dalam surat Al-Kahfi itu ya, kalau kita lihat ya, kita baca sama-sama itu, di surat Al-Kahfi itu ayat yang 109 kalau itu pun menyampaikan begitu, bahwa aku ini manusia biasa seperti kalian. Cuma aku ini diberi wahyu oleh Allah. Gitu kan. Jadi ana basyarum mislukum. Ayat terakhir itu sebetulnya. Qul innama ana basyarum mislukum. Yuha ilayya. Cuma aku ini diberi wahyu. Gitu, ya, ayat yang ke-110 itu. Nah, ini menunjukkan bahwa wahyu Allah itu jelas original. Karena apa? Karena Nabi Muhammad manusia biasa. Sementara manusia biasa tidak mungkin bisa mampu membuat. Jadi kita jangan menganggap Nabi Muhammad itu kayak Tuhan. Jangan ya. Jangan. Kita jelas memuliakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau memang hamba Allah yang ditunjuk dan dimuliakan Allah lebih tinggi derajatnya daripada manusia biasa. Ya, tapi itu adalah derajat sebagai Rasul. Sementara beliau sebagai bashar. Bashar itu artinya manusia biasa yang juga butuh makan, yang juga butuh tidur, ya, yang juga kadang sakit, ya biasa. Kadang ke pasar, ya kadang cari nafkah, ya biasa. Nah, justru Allah menunjuk Rasul dari manusia biasa itu supaya manusia bisa mencontohnya.
Kalau seandainya Allah itu mengutus Rasul itu dari kalangan malaikat, tentu manusia akan mengatakan, ya ndak bisa, wong dia malaikat kok. Kan gitu, nggak butuh makan kok. Ya nggak bisa kita niru. Ketika diperintah puasa mesti begitu dia. Tapi begitu yang diperintah Allah untuk jadi Rasul adalah manusia biasa, lalu kemudian ada perintah puasa, manusia nggak bisa mengatakan, ya nggak bisa, wong dia malaikat. Enggak, itu dia manusia kok. Gitu. Tapi toh demikian malah manusia karena saking dungunya ketika diajak niru Rasulullah, ngomongnya gini, itu kan Rasul, kita kan manusia biasa loh, tambah malah dibalik. Memang setan itu pinter banget. Itu yang disebut mutar balikkan ya. Jadi sekali lagi itu dari Allah semata Al-Qur'an ya. Jadi ini satu apa yang Quran itu adalah hikmah yang memang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Banyak itu dalam surat An-Nisa ayat 113 ya. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 164 tentang bahwa Quran itu adalah sesuatu yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam surat An-Nisa ayat 113, dalam surat Ali Imran ayat 164 dan seterusnya tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa Quran itu sekali lagi bukanlah karangan manusia, bukan. Yang dipertegas tadi itu ya, surat An-Najm ayat 34. Nah, kembali ke bahasan kita di surat Al-Haqqah ayat 34 ini, betapa tegasnya Allah itu yang pertama. Yang kedua, betapa besarnya konsekuensi kalau orang membuat hukum atas nama Allah. Ya, membuat hukum atas nama Allah. Itu tadi alaina itu kan artinya membuat sesuatu yang itu seolah-olah dari Allah. Mengatakan sesuatu yang seolah-olah dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Gitu loh. Jadi ini konsekuensi besarnya saja mau dipotong urat nadinya. Nah, itu betapa besarnya konsekuensi nanti di akhirat ya. Mengatakan dusta. Oleh mereka seolah-olah ini berasal dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Dan ini kan khawatirnya manusia-manusia sekarang ini kadang mengatakan ini benar sabda Nabi, ini ada dalilnya, padahal tidak ada. Ini bahaya ini, bahaya banget ya. Jadi ya dulu orang Yahudi yang mengatakan begitu, ini berasal dari Allah, diwahyukan kepada Nabi Musa, padahal tidak itu. Ya, makanya ayo hati-hati. Misalnya ya, zaman buka itu banyak ayat. Orang-orang sekarang ini membuat ibadah, begitu ya, membuat ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi misalnya, yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran misalnya, tapi kemudian dicari-carikan dalilnya, yang seolah-olah itu kemudian benar hak dari Allah. Seolah-olah itu kemudian memang disunahkan oleh Nabi. Hanya demi apa? Agar sesuai dengan nafsu, agar sesuai dengan tradisi. Gitu. Padahal Rasulullah tadi sudah beri contoh bahwa Rasulullah tidak akan mengucapkan sesuatu yang berasal anil hawa. Tidak mungkin dari hawa nafsunya. Jadi meskipun hawa nafsunya menginginkan sesuatu, tapi Nabi Muhammad tidak akan mensabdakan sesuatu yang itu hanya berdasarkan nafsu. Demikian pula kalau ternyata sebaliknya. Itu tadi kan kalau berdasarkan nafsu lalu bikin-bikin sesuatu yang baru ya. Tapi sebaliknya, jika ada wahyu Allah diturunkan dan itu tidak cocok dengan nafsu beliau, tetap beliau sampaikan. Meskipun tidak cocok dengan nafsu, meskipun bertentangan dengan tradisi, disampaikan. Berat iya, ditantang iya, Rasulullah mau dibunuh kok. Rasulullah mau dibunuh. Karena apa? Merubah tradisi.
Rasulullah sebenarnya ya berat. Gimana wong orang Mekah kalau mau berdagang pakai sajen ke patung-patungnya itu, praktek itu sudah berjalan ribuan tahun kok. Mak ujuk-ujuk Nabi Muhammad datang lalu melarang itu. Adat yang membunuh anaknya perempuan karena dianggap aib, tidak hebat, tidak kuat. Itu juga udah berjalan ratusan tahun. Lalu Rasulullah melarang itu. Dan banyak lagi ada tradisi yang kemudian ya bahwa kalau mau berangkat berdagang itu pakai lot dulu, harinya dihitung. Kalau enggak bener harinya ya jangan berangkat. Lo praktek itu sudah tradisi ratusan tahun. Ujuk-ujuk Rasulullah datang, seorang Muhammad, kan gitu aja orang Mekah mengambilnya. Lalu merubahnya dengan wahyu Allah. Dengan wahyu Allah. Rasulullah tidak kok menyembunyikan, disampaikan meskipun konsekuensinya berat. Jadi apa yang cocok dengan nafsu, tapi kalau Allah tidak merintahkan, ya beliau tidak kemudian buat-buat. Sebaliknya, apa yang tidak cocok dengan nafsu, kalau memang itu wahyu Allah, ya disampaikan. Itulah. Itu penjabaran lebih lanjut dari ayat ini. Jadi betapa Rasulullah itu tegas, lugas ya di dalam menyampaikan ini. Tidak ada negosiasi atas wahyu Allah. Kenapa? Kalau sampai mengada-ada, ancamannya itu tadi. Kata Muhammad akan kami ambil tangan kanannya, lalu kami potong urat nadi jantungnya. Jika memang dia membuat, dan lalu fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada satupun di antara kalian yang bisa mencegah hukuman itu jika memang itu terjadi. Loh, sekeras itu tuh ya. Jadi Rasulullah tidak mungkin mengada-ada. Nah ini sejak zaman kitab Taurat dulu, sejak zaman Injil dulu, banyak umat Nasrani, banyak umat Yahudi yang mengatakan ini dari Allah, padahal sebenarnya bukan dari Allah. Membuat satu ibadah, membuat satu ritual yang sebenarnya bukan tuntunan Nabi Musa, bukan tuntunan Nabi Isa, tapi kemudian hanya berdasarkan tokoh-tokoh agamanya, al-ulama'u Bani Israel, dari ulama Bani Israel saja, tetapi kemudian diklaim seolah-olah itu merupakan sunnah Nabi, seolah-olah itu merupakan perintah Allah. Ada ayatnya? Ada. Coba dibuka di surat Ali Imran ayat 78. Ali Imran ayat 78. Sudah ketemu? Nah ini sampean memang tak ajak untuk praktik mengkoneksikan ayat satu dengan ayat yang lain dengan tagline inilah anatomi Quran ya. Jadi kita di surat Ali Imran ayat 78. Silakan. Yang enggak. Pak Leman, enggak Pak Leman. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Shadaqallahul adzim. Jelas oh? Jelas banget. Ya. Jelas banget. Jadi
praktek-praktek orang Yahudi, praktek-praktek orang Nasrani di zaman dulu yang mengada-adakan ibadah ritual yang sebenarnya bukan dari Allah, tetapi dikatakan dari Allah. Atau itu tadi, itu dibilang dari kitab, padahal tidak ada dalam kitab begitu. Nah ini kan mirip dengan kita-kita di zaman sekarang nih. Bangun. Iya kan? Mirip toh di zaman kita. Ibadah ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi kita, ibadah ritual yang tidak diperintahkan oleh Allah, tetapi kita bikin-bikin karena sesuai tradisi atau tidak pun sesuai tradisi, bikin tradisi baru, gitu, yang seolah-olah itu dari Allah, seolah-olah itu dibenarkan oleh Rasulullah, lalu kita klaim itu sebagai dari kitab, entah kitab mana, tapi itu tadi. Ini bahaya, makin lama makin kabur ya. Misalnya, yang jelas dari kitab Allah apa misalnya? Sholat duha, sholat tahajud, kan itu, sholat berjamaah. Jamaah itu wajib loh, bagi sampean yang mampu di satu daerah itu. Loh, sholat jamaah wajib. Lalu ada ritual entah apa yang sampean adakan itu yang tidak diajarkan Rasulullah, sampean adakan. Lah waktunya sholat jamaah wajib, misalnya sholat isya atau apa, sampean malah nggak datangi sholat wajib itu, melanjutkan ritual yang sampean bikin-bikin sendiri itu. Ya kan? Nah kayak gitu. Atau sampean sibuk dengan ritual apa, entah apa. Zakat itu wajib. Terus sampean misalnya entah nyadran ke laut atau apa segala macam yang tidak diajarkan oleh Rasul. Malah sampean lakukan, zakatnya malah enggak. Misalnya begitu. Ya kan? Lalu banyak ibadah-ibadah lain. Sesuatu yang tidak diajarkan tapi kemudian ninggalkan, tahajudnya enggak. Ini ya. Jadi kalau seandainya kita ini mengikuti saja apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Rasulullah, baik yang qauliyah, fi'liyah, maupun hamiyah, maupun takririyah, itu baca, kita udah jungkir balik. Kesulitan ngejar loh. Iya toh? Mulai dari hal-hal kecil, kalau masuk rumah pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau mau ke WC, sebaliknya kaki kiri dulu masuk, kalau keluar kaki kanan. Kalau tidur miring ke kanan, bacaannya apa? Kalau bangun, bagaimana bacaannya? Kalau mau bersetubuh suami istri itu gimana? Kalau ngerawat anak gimana? Itu aja kalau sama ngikuti. Oh itu aja udah nggak karuan lah, kok terus bikin-bikin acara baru yang di luar itu, tapi yang diajarkan malah banyak ditinggalkan. Itulah. Itu yang terjadi zaman dulu, zaman Yahudi Nasrani juga begitu. Mereka yang membuat-buat ritual yang jangankan ketika sudah lama ditinggal Rasul ya. Lawang Nabi Musa itu umatnya itu baru ditinggal Nabi Nabi Musa alaihissalatu wassalam baru 40 hari ditinggal untuk ke Gunung Tursina itu. Lo balik itu lo umatnya sudah bikin patung dari sapi. Untuk sapi dari patung sapi dari emas, maaf. Patung sapi dari emas. Untuk disembah. Ketika ditanya, kamu kok nyembah patung sapi? Enggak, kami enggak nyembah patung. Kami tetap nyembah Allah. Ini hanya untuk wasilah. Untuk perantara, biar kami itu lebih. Kan dulu Nabi Musa sendiri yang pernah bilang bahwa kami diperintah Allah untuk mencari sapi berwarna kuning keemasan. Memang ada dalilnya. Oh, memang saat itu Nabi Musa pernah tahu begitu kok. Kan diceritakan dalam Al-Quran itu juga. Iya kan? Jadi bagaimana Nabi Musa diperintahkan Allah untuk nyuruh Bani Israel nyari sapi. Dan itu ketika dipakai ayat itu. Jadi diselewengkan begitu. Lah kita kadang sering kayak gitu. Cari ayat, cari dalil dalam Quran atau hadis yang kemudian kita tafsirkan.
seperti itu seolah-olah begitu, padahal tidak begitu. Nah, ini dulur yang penjabaran lebih lanjut dari ayat ini ya, bagaimana manusia itu cenderung mengatakan apa yang sesuai dengan nafsu dan menyembunyikan apa yang tidak sesuai dengan nafsu. Kalau itu berkaitan dengan perintah Allah. Nah, kita jangan begitu. Atau sekurangnya kita jangan mengikuti yang begitu gitu ya. Jelas nggak? Jadi saya hanya menunjukkan isi Quran, lalu anatomi pembuluh darah, bukan pembuluh darah dalam arti darah ya, tetapi koneksi antara satu ayat dengan ayat yang lain untuk mendukung satu pola bagaimana Quran sebenarnya ngajarin kita supaya kita tidak salah langkah ya. Itulah siratal mustaqim. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan, atau dinyatakan silakan. Saya sedang berada di Purwodadi, Grobogan. Kalau orang Lamongan bilangnya Grobogan, tapi aslinya Grobogan. Ini kabupatennya namanya Grobogan ini. Terus Purwodadi itu apanya? Kotanya Purwodadi. Nama kabupatennya Grobogan. Ya, Grobogan Jawa Tengah. Insya Allah ini nanti keliling ke beberapa kabupaten sampai akhir Juni ini, lanjut nanti awal Juli untuk kegiatan capacity building atau pembangunan kapasitas untuk dulur-dulur cabang dengan pelatihan-pelatihan, mulai dari pelatihan strategi dakwah, pelatihan MKVN, pelatihan Bahsul Masail, fikih, ya, jadi manajemen keluarga versi Nabi, kemudian strategi dakwah. Gus Naim ini sedang kelompok untuk mengadakan kegiatan pelatihan komunikasi dan pelatihan terima kasih. Ya, silakan. Ya, monggo. Ini saya menanyakan lagi-lagi masalah kurban, Gus. Untuk dalam satu keluarga itu kalau mau berkurban, seandainya anak ini kan sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan, terus orang tua minta sumbangan dari anak, terus untuk dibelikan hewan kurban satu sama atas nama bapaknya atau anaknya, itu apakah boleh, Gus? Terus hewan kurban itu disalurkan ke non-muslim, karena saya mengikuti kajian yang lain bahwa kalau disalurkan ke orang kafir itu tidak boleh. Masalahnya nanti hewan kurban itu dihidangkan dari Allah untuk orang-orang mukmin gitu. Jadi diharapkan untuk menyalurkan ke orang kafir. Minta pencerahannya, Gus, matur nuwun. Ya, jadi yang pertama tentang apakah boleh kita berkorban itu misalnya orang tua lalu tidak, nah korban boleh saja ya, boleh saja. Jadi minta bantu selama itu memang selama itu memang terus sih. Selama itu memang rezeki yang halal dan itu anaknya sendiri toh, jadi ya nggak apa-apa kalau itu anaknya sendiri. Jadi kalau sumbernya itu memang halal dan itu memang sini nak, Bapak mau kurban kamu sudah ini, oh enggak Pak, ya enggak apa-apa, enggak ada yang artinya patungan, Gus, antara orang tua dan anak itu patungan. Kalau patungannya sesuai dengan hadis Nabi untuk sapi 7 orang ya enggak apa-apa lah. Sudah jelas kan aturannya. Tapi kalau kambing enggak boleh patungan. Nanti kasihan kambingnya kalau dinaiki berdua kan kecil. Kalau sapi di akhirat dinaiki orang banyak kan masih bisa. Tapi kalau kambing dinaiki orang 2 gitu kan ya. Apalagi sama kayak Pak Andi besar-besar gitu ya kasihan kambingnya nanti. Jadi kalau patungan enggak apa-apa. Selama itu sesuai aturan
Nabi. Kalau sapi boleh patungan 7 orang. Tapi kalau kambing enggak boleh. Kambing itu 1 ya. 1 ya. Terus yang kedua, apakah boleh pembagian diberikan kurban kepada non-muslim ya? Maka ada beberapa pendapat ya. Tapi memang kepada fakir miskin ya, kalau pendapatnya ya, pendapatnya itu adalah pendapat Imam Malik, nggak boleh, makruh, bukan kok haram ya, tapi hanya sekedar makruh ya, makruh. Tapi kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah, lalu Imam Hasan Al-Basri, kemudian Abu Saur, pendapat boleh, tak apa-apa pada fakir miskin, nanti niatnya itu niat dakwah itu, justru niat syiar. Kemudian Al-Lais juga mengatakan daging itu dimasak dulu, terutama dengan syarat itu kepada kafir zimmi, maka boleh. Sementara Imam Nawawi itu ya membedakan antara kurban sunnah dan kurban wajib. Bila daging itu berasal dari kurban sunnah, maka boleh diberikan kepada non-muslim. Kalau kurban wajib, maka tidak boleh. Nah, dari perbedaan pendapat itu, saya memilih pendapat yang boleh. Karena memang di masa Rasulullah juga biasa membagikan sesuatu yang sifatnya sunnah itu kepada non-muslim. Rasulullah biasa bersedekah kepada Yahudi, bahkan menyuapi Yahudi yang buta dan lain sebagainya, biasa. Jadi menurut saya tidak apa-apa. Tapi memang kita dahulukan dulu dulur-dulur muslim yang fakir miskin. Itu kita prioritaskan ya, harus kita prioritaskan dulu. Karena memang pada awalnya itu untuk membantu dulur-dulur muslim yang fakir miskin. Tetapi jika kemudian masih bisa dengan niatan dakwah dan juga pemerataan, maka dulur-dulur yang non-muslim pun silakan kita bagikan ya, enggak apa-apa. Dan pendapatnya banyak ya, baik dari Imam Hasan Al-Basri, kemudian Imam Abu Hanifah, Abu Saur, dan juga Imam Nawawi ya. Saya rasa itu, dan yang tidak bolehkan pun hanya sekedar makruh ya, bukan. Gus, matur nuwun, Gus, matur nuwun, Gus. Ngapunten, Gus. Iya, Mas Wahyu. Maksudnya gini, Gus, seandainya dalam satu nama itu patungan, cuma namanya satu orang, misalnya sapi 2.500.000, patungan sama seseorang 1 juta sama 1.500.000. Nggak bisa, nggak bisa, Orang, nggak bisa. Nggak boleh, Mas. Nggak boleh, Mas. Jadi satu nama itu ya tetap satu nama, nggak boleh 2,5 juta atau 1,5 juta, saya 1 juta, nggak bisa itu. Mending gini aja, sampean utang aja atau gimana, saya pinjam dulu ya, ini saya ada nanti kok, gitu. Mending gitu, nanti gantian gitu aja, jangan patungan untuk sesuatu yang, karena patungannya itu jelas hadis menyatakan kalau sapi misalnya untuk 7 orang karena di harganya misalnya 15 atau 16, 2,5-an, maka satu nama ya satu itu. Nggak bisa satu nama itu satu bagian itu lalu 2 nama, itu nanti lah jadi 8 orang jadinya, gitu ya. Nggak bisa, Mas Ayu. Halo. Ya, Mas Wahyu, kalau itu Pak Jo lah. Kalau Pak Jo nanti tolong disumbang lah Mas Wahyu. Jangan boleh minta patungan gitu. Itu Pak Jo tadi itu. Sama bilang untuk Pak Jo tadi ya. Enggak, Pak Wahyu mau naik di buntutnya, Gus. Iya, makanya. Jadi tidak boleh kalau satu bagian itu 2 nama, yaitu saya rasa cukup ya kajian kita, karena sudah jam 6 lebih. Dulur-dulur yang daerah timur harus mulai berangkat kerja. Jadi kembali ayat tadi ya, jangan mengada-adakan. Rasulullah tidak pernah membuat Quran, maka kita pun jangan ya. Kita apa adanya saja, pahit, jalani. Jamu, enak, sehat. Berat, oh ya jelas dong mintanya surga kok, ya kan? Bukan dipasangin merek Cina. Ya kan? Dan kita sudah diajarin Rasulullah, ikut Nabi yo berat, enggak ikut Nabi sampean yo berat. Saya tanya, sekarang sampean yang coba lihat orang-orang yang enggak taat sama Nabi, mereka juga kadang pusing karena hutang enggak? Pusing. Mereka juga kadang naik turun enggak ekonominya? Sama. Mereka kadang juga pilek, batuk, encok enggak?
Sama. Mereka kadang juga sedih dan punya persoalan keluarga enggak? Sama. Kita yang bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil azim mau mengikuti Allah dan Rasulnya, kita juga pernah punya utang enggak? Sama. Kita kadang sedih, sama. Naik turun keuangan, sama. Ada persoalan keluarga, sama. Ya sudah sama. Cuma bedanya kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya, insya Allah kita dijamin surga. Itu loh. Jadi sudah, jangan kok wajah kok beratnya gini ikut Allah dan Rasulnya. Enggak, sebenarnya karena kita itu ditakut-takuti setan aja. Bodoh aja sama, cuma kita malah enak karena insya Allah di akhirat sudah ditunggu dengan balasan surga. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhirih. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin. عافنا فيما نتيت وعافنا بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر استغفر واتوب إليك والسلام على سيدنا اللهم ارفعنا البلاء والوباء ودم حسنا ونجينا من الشر ربنا نجينا ولنا سر ربنا ولا تجعلنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا أنت مولانا فانصرنا من الكافرين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة ذات القدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا افرغ لنا صبرا وسبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى